Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ya. ini dengan Mbak siapa ini? Gimana? Mbak Herlin. Iya, betul, saya sendiri. Oh, waduh, iki biasanya ndek podcast Miss Juni atau nyebut jeneng iki ra apa-apa sampean jenenge tak celuk-celuk ngene iki. Ora apa-apa lah, aku bolak-balik aku ngomongin sampean anu Bu Herlin no. Ora apa-apa aku mbok tokne jenenge ora apa-apa, aku gak wedi aku. Waduh, tentang apa iki kok gak wedi? Iki koyo modelnya sampean nantang aku saiki. Loh, aku makanya nang grup kan kowar-kowar kan anak sing wedi arep komen yo wedi malah aku dadi mbok bari ya aku senengane ngamuk tok. Waduh, ojo ngamukan. Piye kasus dana haji apa kasus haji sih ngene sampean iki? Kan kalau kita tidak setiap hari mengeluarkan keluh kesah kalian kok dadi penyakit terus akhirnya loro. Wah, iki ceritanya Mbak di rumah sakit wis metu porong? Ya tetep Yang di rumah sakit sudah sehat belum? Alhamdulillah sudah. Kemarin saya menemui putrinya langsung. Kan hari ini pulang. Terus aku menyampaikan mewakili soalnya putri-putri ini kayak kurang kayak egois ngono lho. Jadi aku ingin mewakili kita semua lah, yo tak tekokne nek piye ibu Ede, aku mending ngono. Soalnya kita jamaah semua itu perhatian, soalnya ibu itu juga orang baik, peduli sama jamaah yang gimana. Jadi bunda-bunda semua itu ingin update kabarnya gimana, kok angel banget. Terus dia jawab, iya Bu, iya boleh HP-nya yang bawa majikan. No. Oke, nih soalnya sampean lagi masuk podcast, saya tidak ingin salah paham. Maksudnya egois itu karena HP-nya disimpan majikan atau egois mereka tidak ingin komunikasi? Alasannya majikannya HP-nya yang bawa majikan, ya. Tapi kalau yang sering menghubungi itu ke Agista, ya, itu juga nggak begitu direspon. Terus kemarin itu Diananya sendiri ya kan urusan masalah uang dari yang travel sebelah kan dikembalikan semua. Itu maksudnya kan ada hubungan pribadi sama Diana, masalah dana itu uang. Nah pikirnya kan mau diminta gitu loh. Tapi barusan dari kantor Dede itu dompet duafa ditelepon katanya Diana sampai drijine melungker yo nggak diangkat gitu loh. Terus aku mewakili gitu. Oke. Jadi yang sakit itu ibunya keadaannya sudah sehat atau masih seperti apa Mbak kalau boleh tahu? Alhamdulillah katanya kemarin udah sehat. Udah bisa makan, cuma pulangnya kapan nggak tahu, boleh tunggu majikannya, soalnya majikannya juga lagi masuk ke rumah sakit gitu. Oke, jadi diizinkan pulang gitu? Ya, tapi tunggu dokter juga. Oke. Jadi ada berita terbaru nggak tentang dana haji kalian itu bagaimana? Nggak ada lah Miss. Masih kayaknya juga dari travel anteng-anteng baik, nggak ada. Oke. Jadi tidak ada maksudnya kabar terbaru atau seperti apa dan bagaimana? Ya, saya mendengar tadi malam saya ditelepon salah satu Mbak yang Erin, bikin. Sebentar. Intinya dia kan punya pleketek ya, si Sumartini kan punya pleketek ya, maksudnya teman dalam lah. Dan itu curhatnya mungkin dia pada saat hari-hari ini mungkin udah mendengar dan ada kita proskes itu ya, itu mungkin dia udah gelibekan, coro ular harus kena lengogas. Jadi dia tuh merasa udah ditinggal sama si Preda Gemblung itu. Soalnya nomor HP-nya udah nggak bisa dihubungi katanya. Oke, tunggu dulu aja lagi tuh, Dok. Tunggu aja dulu. Oke. Halo? Sorry. Miss? Soalnya ada yang di kantor polisi. Maksudnya gimana? Gini, ini saya mendengar, tapi nggak tak sebut namanya ya. Soalnya kadang itu orang tuh takut ya. Yang jelasnya ya iya. Intinya gini, sekarang itu si
Sri Sumartini itu dia agak udah kelebakan. Pertama mungkin udah masuk ke sosmed, dan yang kedua itu dia udah merasa ditinggal sama si bosnya Reda. Nomornya Reda tuh udah nggak bisa dihubungi katanya. Oke, terus intinya adalah kasusnya ditinggalkan ke dia saja ini. Iya. Oke. Mulai awal, sebenarnya saya mulai awal belum ada kejadian tuh saya udah memperingatkan. Itu lewat rekaman suara yang satu itu yang masih tak kirimkan ke grup kemarin itu aku udah bilang gini, sampean ki lho Dek, cuma tinggi umpan loh, sampean loh, soalnya wis Reda jelasnya sampean sing kena resiko di hadapan jamaah. Soalnya kita nggak ngerti siapa itu Reda. Yang jelas kita ngerti nih sampean duit senamen. Terus lek Reda sampai selungo, terus sampean ditinggal sampai di penjara. Emangnya sampean digendong karo Reda? Sampean ditinggal mulai paling kono lho wis karo bojone sing sah. Tak kono nih emang. Nggak jawab. Oke. Jadi si pelakunya ini mulai kelabakan karena ditinggalkan oleh pelaku utama, Mas. Si Reda. Ya, bosnya Reda. Tapi sampean pernah bilang itu adalah suami istri, benar nggak sih? Kawin siri, nikah siri, bukan nikah sah. Oke, berarti kan mereka suami istri, jadi kekuatannya kan lebih dahsyat, ikatan batinnya lebih dahsyat, dan sekarang istrinya ditinggal gitu, Mas Saman? Iya. Oke. Intinya dia udah ditinggal lah, dia mungkin takut kalau ke bawah gitu. Yang jelas nomor HP-nya aja udah nggak bisa dihubungin gitu. Oke, jadi ini info terbaru, kan kemarin sudah bilang dia nggak takut nih kamu bawa pengacara berapapun. Emang gini, kemarin waktu kan dia kan mengeluarkan kwitansi yang perubahan dia, yang maksudnya yang kayak punya Ibu Herli ini kan masih 7 lembar ya kwitansi ya, kan belum disalin sama dia. Terus aku kan minta, nah dia jawabnya gini, emangnya kalau kwitansi itu diganti itu resmi uang bisa kembali ke jamaah dengan potongan berapa persen? Terus dia jawab, ya pokoknya sekarang maunya kalian kan sampean sing garakne rame, sampean sing ada kok SMS-nya, sampean yang bikin sama Yana di sosmed itu emangnya apa enggak udah merusak, intinya merusak nama baiknya dia. Terus aku bilang gini, loh sampean sing gare sing nantang kok mulai awal pertemuan bose sampean nantang ada 2 opsi. Apa 2 pilihan. Oh ya, yang satu dia mau mengembalikan uangnya setelah habis bulan haji 4 atau sampai 5 bulan. Nah pada waktu itu kan tak hitung, berarti di antara bulan 10 sampai bulan 11. Nah oke, kita semua mau, oke sepakatan, oke menerima arahan dari Bos Reda. Ya itu yang pertama. Tapi kami minta surat perjanjian di atas materai atau tanda tangannya dia dan stempel kantornya dia. Dia tetap juga nggak mau. Itu pun sampai 4 kali kami minta. Ada yang bahasa Inggris dan saya sendiri juga ngomong ke Martinya minta tanda tangan, katanya Pak Bos juga nggak mau. Dan pilihan yang kedua itu harus menunggu, kalau nggak minta uangnya menunggu tahun depan 24. Kalau emang nggak berangkat kantor ditutup. Lah kan 2 pilihan ini kan juga enak sing gak kena dipilih. Dan kalau uang diambil tetap melalui jalur hukum. Katanya uang udah ditaruh di government. Dari situ aja loh. Nah, terus pada waktu itu kami, terutama saya, emang udah dipantau sama Mam Piki. Jadi majikan saya itu emang dari belakang. Ya, pokoknya Harlin, kalian jangan bodoh. Nanti seperti apa, nanti kalau dia tetap nggak mau ngasih, kamu minta waktu berapa jangka waktu. Tapi dengan catatan harus bikin surat perjanjian. Nah, dari dia nggak mau bikin surat perjanjian, ya berarti dia kan akan intinya kan udah nggak beres. Dari itu udah
Terus grupnya yang namanya grupnya Mak Mercon itu langsung, ayo Bu Erin, ayo lapor polisi gitu waktu itu. Terus golongan yang Mak Mercon itu, yang Jumirah itu lapor polisi. Saya juga ikut. Nah, pada waktu itu saya ditelepon sama majikan, aku kan minta alamat. Polisinya kan minta alamat. Ngapain kamu kok minta alamat? Kata si Mampiki. Ini aku di kantor polisi. Loh, ngapain kamu ke kantor polisi? Nanti itu urusannya panjang. Aku nggak suka. Kalau emang kamu minta tolong ke saya ke Aslam Koko, kamu pergi. Aku lari-lari sama Agista itu, jadi saya nggak jadi lapor. Oke. Maksudnya mau minta secara damai. Ya itu saya bawa golongannya Aslam Koko, dia kan punya asosiasi di lembaga negara Hong Kong yang sah. Ini dapat, ini ada sertifikatnya namanya Aslam Koko. Dia bantu kami, tapi ternyata dengan cara kekeluargaan juga nggak bisa, dia nantang, tetap mintanya jalur hukum. Gitu loh, Miss. Oh, oke. Jadi dari awal sebenarnya dia sendiri yang meminta jalur hukum gitu. Iya, itu bukan dari saya sendiri. Semua jamaah pada waktu yang datang tanggal 14 Mei itu dengar semua. Walaupun toh dia nggak tahu bahasa Inggrisnya, itu kan harus di Indonesia kan sama si Martin, gitu loh. Jadi artinya, bukan satu orang, 2 orang, 3 orang yang mendengar ucapannya dari Bos Reda seperti itu bukan 1 orang 2 orang saja, banyak jamaah yang mendengarkan. Gitu loh. Oke, artinya adalah mereka memang sengaja menantang kalian karena mereka secara langsung dan tidak langsung mengatakan bahwa mereka tidak akan tersentuh oleh hukum. Betul banget. Jadi mereka kebal hukum, bisa dibilang kebal hukum karena dengan cara apapun kan tidak bisa, benar nggak sih? Iya, dia merasa udah pokoknya saat ini kemarin ya, sebelum saya mendengar tadi malam yang ngomong udah gelebekan itu, dia kayaknya hore-hore, papaya, kantonisnya papaya, maksudnya saya aman. Ternyata dia dengan cara apapun nggak berhasil. Nah, udah kita mepet ke sana kemari, dia kan akalnya licik itu. Nah, dilimpahkan, intinya dia ngomong ke pemerintahan atau ke instalasi atau travel pusat travel, dia mengatakan intinya bahasa Indonesianya bangkrut ya, dilikuidasikan. Nah, itu kan licik banget. Oke, gitu loh. Karena seperti yang saya katakan nih, kayak kasusnya Faruk dulu kan saya diketawain bahwa itu nggak mungkin dinikahin, itu uangnya nggak mungkin dikembalikan. Kan kalau tujuan awal saya bukan masalah uangnya dikembalikan atau tidak, tapi urusan hukumnya harus selesai, bener nggak sih? Oh betul banget. Jadi, setuju. Jadi kalau uang kembali atau tidak kan itu urusan nanti. Kalian pergi haji atau tidak itu urusan kedua. Tapi yang perlu kita selesaikan adalah urusan hukumnya, apakah benar nih 144 orang ini kebal hukum gitu loh Mbak. Ini yang saya penasaran. Ya, nah jujur Miss ya, kalau di grup kami ini, di grupnya Mampiki ya, grup saya dan Jana ini, bener-bener dia itu 80% itu nggak takut, maksudnya berjuang, bener-bener berjuang walaupun uang kita nggak kembali nipis, tapi kita mintanya terutama dukungan dari Mampiki sendiri itu bener-bener si Sri Sumartin ini harus masuk jerat hukum atau penjara. Soalnya takutnya nanti di mana-mana saja dia tuh bisa kayak gerandong gitu, maksudnya ngapusi, menipu orang lain dengan cara apapun seenaknya gitu loh. Iya, karena tujuannya adalah kalau hari ini kita tidak mencegah mereka, takutnya nih suatu saat dia akan melakukan hal yang sama dan terlepas dari hukum lagi itu loh Mbak. Tujuan saya adalah seperti itu. Betul. Oke, dan pertanyaan saya seperti nih, kan kalian ini sama Mam Vicky kan di bawah Mam Vicky. Kenapa kalian diizinkan untuk memasukkan saya dalam grup kalian? Ya, soalnya Mam Vicky sendiri kan istilahnya kayak dalane ya, jalurnya itu udah dipandang tuh udah mentok Miss. Nah gitu,
dia dengan kekeluargaan juga nggak bisa, dengan jalur hukum pun juga mentok, sampai Mampi ini dalam ngirim surat ke itu email di atas namakan saya dan Yana ya, yang jelas emang orang tua ini. Jadi itu amri ya, maksudnya biar jamaah itu bisa berhadapan langsung sama beliau Pak Haji Muhaimin. Soalnya banyak jamaah, kenapa kok intinya travel itu kok larisan gini, si Martin atau Sri Sumartini Travel Paradise, karena jamaah intinya imamnya itu beliau Bapak Muhaimin, bapak kita itu, Miss. Oh oke. Jadi karena kalian banyak itu terpengaruh karena adanya bapak, bener nggak sih? Jadi bapak yang nyuruh kalian untuk daftar di situ, bener nggak? Ya. Tapi ini kalian yakin dah? Kalian yakin yang nyuruh bapak? Karena bapak ini orang terpandang loh, Mbak. Nggak mungkin juga untuk maaf. Saya bukan menghujat beliau, dia bapak walaupun gimana, kita sebagai bapak kita, ya tetap kita hormati dan kita abadikan. Ini masalah kemanusiaan ya. Jadi kalau membahas masalah kemanusiaan, dan kita harus hormat kepada bapaknya. Nah, tapi dalam kondisi jamaah haji yang sedang didolimi atau mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat rumit dan minta pertolongan atau himbauan atau pendampingan dari beliau Bapak Muhaimin, ternyata dia tuh responnya nggak begitu serius gitu loh. Ini contohnya saya sendiri. Jadi dia kalau di WA itu cuma bahasanya insya Allah Bu, saya usahakan nanti ada solusi nanti. Nah, saya tuh udah 3 kali, Miss. Yang pertama kiriman suara yang aku nangis-nangis itu. Terus yang ketiga itu HP saya kan sering error ya WA-nya itu. Nah, itu dia bilangnya ini kan ujian, terus harus ikhlas, dan yang saya nggak tanyakan soalnya saya agak kecewa ya dengan saya mencurahkan segala uapan hati saya itu. Terus kalau dia itu nggak mendukung, terus kita itu mau ke siapa, maksudnya mengadu gitu loh, Miss. Maksud saya tuh kita kan punyanya Bapak KJRI dan Pak Muhaimin kan urusan ibadah. Nah, dia kan jadi mutawifnya yang di Hong Kong. Intinya kan Pak Kiainya kita yang dianut kan beliau Bapak Muhaimin. Kok dia tuh nggak begitu semangat gitu loh. Kayak intinya masih mendukung dengan travelnya. Nah, yang kedua kami kecewa itu pada waktu tanggal 14 Mei ada pertemuan sama Bos Reda itu, beliau itu Pak Muhaimin mendadak WA di grup Haji 24 menyatakan bahwa nggak bisa hadir, ada undangan di Masjid Wancai. Nah, kami semua kayaknya juga kecewa, Mi. Soalnya mungkin kalau pada waktu itu beliau hadir, ya nggak tahu, itu emang semua Allah lah yang mengizinkan, merancangkan. Tapi kalau seandainya beliau itu hadir, mungkin ya kayaknya kejadiannya nggak sampai seperti ini gitu loh. Jadi kalian itu sebenarnya butuh klarifikasi dari Bapak, atau sebenarnya butuh pendampingan dari Bapak. Nah, karena Bapak tidak peduli sama kalian mengungkap nggak ini di KJRI atau mengatakan bahwa kami itu butuh bantuan untuk mediasi dengan Bapak atau komunikasi dengan Bapak? Ada nggak kalian meminta itu di KJRI? Kalau di KJRI dulu saya sama rombongan Jeng Asri sama Agista sama Bu Marpin itu intinya kita cuma mengadu bahwa kalau kita ini kalau ada penipuan kok ada berita kayak gini, minta bantuan. Nah, Pak Yolvisnya jawab kami emang Bapak maksudnya wakil TKW semua ya, tapi kalau masalah mau nyari Sri Sumartini ini kayaknya sulit. Kalau Anda sekalian punya nomor KTP-nya Sri Sumartini, itu insya Allah nanti saya bisa bantu.
Nah, maksudnya bantu itu mungkin bantu mencari info Martini ini TKW atau KTP-nya TKW atau pekerja di instalasi atau travel atau kantor gitu. Nah, terus kalau gitu lapor polisi ya gitu, saya dan teman-teman. Terus Pak Yolvis juga jawab, ya kalau walaupun lapor polisi juga bagus, nanti langsung ditangani. Tapi ya itu modalnya harus kalian punya nomor KTP-nya Sri Sumartini. Nah, terus Agista Pak Bunda Asri gitu pada waktu itu, dia bilang, loh Pak, sampean kan orang KJRI, intinya kayak setengahnya kita itu minta tolong suruh nyarikan di data KJRI situ, mungkin jelasnya kan ada. Nah, terus Pak Yolvis bilang, loh kita bisa nyari, ya di situ kan, di sini namanya Sri Sumartini bukan satu itu tok. Terus kalian punya Facebooknya enggak? Gitu, punya, yang si Asri, Sri Sumartini. Nah, dia bilang gitu, tapi kita nggak bisa mengeklaim nomor minta KTP-nya ya, soalnya kalian juga nggak tahu. Jadi kami agak intinya nggak bisa memberikan sama kita yang pada waktu itu mengadu gitu loh, Miss. Oke. Jadi terus pada akhirnya kalian tetap memilih untuk berbicara dengan saya, dan saya ambil keputusan untuk berbicara dengan Indonesia, karena kalau memang sudah sampai di sini berhenti, otomatis kan kita harus bergeraknya di Indonesia ya. Sebentar Mbak, Pak Martin lagi telepon, jangan matiin dulu ya sebentar. Oke. Pak Martin. Halo Mbak Yuni. Gimana perkembangan terbaru dengan jemaah haji itu Pak? Belum. Saya justru mau nelfon Mbak Yuni, mau tanya update. Karena kan mereka minta surat kuasanya itu kalau Iya. sudah bisa kita berikan gitu. Iya. Ini mau saya buat. Mbak Yuni tolong buat aja dulu. Iya nih, saya prioritas ya, biar cepat ya. Karena ada 40 tuh. Tolong dikirimin KTP-nya Bu Sulistiana. Terus Mbak Herlina. yang terima uang, yang uangnya diterima sama Sumiati siapa namanya? Oke, saya akan tanyakan mereka siapa saja uangnya diterima oleh Sri Sumartini secara langsung, benar nggak? Iya itu. Oke, itu dulu aja tuh yang kasih surat kuasa ya. Oke, siap. Biar saya bergerak dari situ dulu, nggak usah banyak-banyak. Nanti Oke, siap. sekalian kalau udah masuk saya proses lagi yang 40 lagi ya. Siap. Oke, saya laksanakan sekarang. Oke. Nanti tolong dikirim Mbak Yuni biar saya minta rekan saya buatin ya. Siap. Oke. Thank you. Oke, thank you. Mbak Herlina. Dalam Jadi ini updatean terbaru. Jadi siapa orangnya yang kirim langsung di rekeningnya Sri Sumartini? Itu langsung kirim ke rekening ya. Kalau langsung ke rekening itu kayaknya terbatas ya. Maksudnya Nggak mungkin apa-apa. ada 1, 2, 3. Yang banyak itu langsung Saya cash. butuh itu. Ya. Jadi saya butuh Oke. butuh resitnya plus KTP dan paspornya. Oh gitu. Jadi saya Terus akan seandainya buat orang itu. itu nggak ke grup kita, Bisa. Karena kita butuh oke. itu untuk menjalankan hukumnya yang ada di Indonesia. Kan dia selalu bilang bahwa tidak akan tersentuh. Iya. Benar nggak sih? Jadi itu Betul, bukan grup betul. kita pun nggak apa-apa. Jadi kan kita bukan karena grup kita bantu, enggak kan? Kita semuanya kan. Iya. Kalau kasus ini Iya. pecah, berarti kan 144 orang kan dapat keadilan. Benar nggak sih? Soalnya gini, Miss, bukan masalah kita nggak mau bantu. Soalnya yang di grup yang Jumirah itu kan saya udah mengajak karena dia punya itu kwitansi dan dia marah-marah bener sama si Martin. Soalnya dia kayak dimanfaatkan gitu loh ya secara pribadi. Dan dia tuh tak ajak, Miss, bener tak ajak. Tapi dia bilangnya nggak mau karena dia merasa udah punya pengacara. Nah makanya saya kayaknya juga nggak berani, soalnya Yana pun udah punya kwitansi, tapi kalau nomor KTP sama paspor coba nanti saya mintakan. Bukan ini Coba saya mintakan. Kalau kalian maunya kompak dan kita bisa bekerja sama. Kalau dengan adanya seperti ini, ya saya rasa pelakunya akan seneng karena kalian sendiri nggak kompak. Kenapa saya bilang? Iya betul. Kenapa? Oke nanti kasusnya Faruk itu pecah karena kompak. Lah ini kalau kalian nggak kompak, saya cuma butuh data itu untuk memegangnya saja.
Jadi sekali lagi saya cuma butuh data itu. Jadi secepatnya kasihkan ke saya. Kalau enggak suruh mereka menghubungi saya sendiri dengan password jemaah haji yang tertipu. Oke. Nanti aku tak hubungi yang, soalnya kalau di grup kami cuma 2 orang kayaknya yang punya kalaupun 2 orang pun akuntansi. kasihkan ke saya. 2 orang pun kasihkan ke saya. Silakan hubungi saya. Oke. Thank you. Hari ini. Makasih, semoga semuanya lancar, sampai diparingi sehat sekeluarga, diparingi keberkahan dunia akhirat, diparingi selamat dunia akhirat juga. Amin. Semoga Allah memberkahi. Amin. Makasih, Miss. Assalamualaikum. Oke. Tentang jemaah haji ini sebenarnya sempat ada yang inbox saya mengatakan bahwa ini bukan urusan saya. Benar juga bukan urusan saya. Sekali lagi karena ada jodoh. Waktu itu anak saya tiba-tiba datang ke Hong Kong dan ingin sholat Idul Adha di Indian Club. Jadi akhirnya saya bertemu dengan ibu-ibu ini. Jadi semua adalah rencana Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi semua sudah dibicarakan, sudah dikondisikan, ternyata masih menemui jalan buntu. Dan sekarang ini kita sudah berbicara langsung dengan Pak Martin, dan Pak Martin sudah mempunyai celah di mana kekosongan hukum itu tidak boleh ada. Jadi kekosongan hukum itu tidak boleh ada. Kalau memang Hong Kong tidak menanganinya, maka Indonesia yang akan mengambil alih. Dan ini adalah pertama kali setelah Polda Jawa Timur datang ke Hong Kong hanya karena kasus TKW. Jadi saya tidak tahu nih apakah Barreskrim Indonesia akan datang ke Hong Kong karena TKW juga. Jadi saya kurang tahu, saya ini masalah hukum juga pengetahuannya cetek. Jadi gak wani ngomong bengok-bengok. Dan orang selalu bilang saat orang lain punya kasus itu delik perkaranya tidak mudah, tidak bisa dihakimi, tidak bisa diperkarakan, bahkan tidak bisa uangnya kembali. Itu urusan nanti ya Mbak. Yang kita ingin sampaikan di sini adalah jangan sampai ini terjadi lagi. Jangan sampai ada orang pakai modus-modus yang sudah mereka rencanakan, bahkan bisa berkelit dari hukum, itu ternyata mereka juga kena. Jadi buat perhatian juga para sindikat yang ada di luar sana bahwa tidak ada siapapun yang kebal hukum Mbak. Pasti ada kepresetnya, mau tidak mau, suka tidak suka. Karena bagaimanapun Indonesia punya badan intelijen yang kalian sendiri mungkin tidak pernah tahu itu, atau kalian sendiri tidak mengerti. Bukan kalian, saya sendiri juga tidak tahu bahwa ada beberapa orang yang kita laporkan itu ternyata identitasnya itu cepat sekali diketahui oleh mereka. Jadi saya sempat salah memprediksikan seseorang dan ternyata pengacara saya mengatakan Miss Yuni, info yang Miss Yuni dapatkan salah. Sebenarnya itu seperti ini, seperti itu, seperti ini. Jadi kadang-kadang saya berpikir bahwa memang mereka itu punya koneksi langsung ya. Jadi sementara saya itu nggak punya koneksi langsung. Saya cuma mendengarkan katanya. Jadi buat teman-teman jangan pernah berputus asa. Ya memang mungkin kita bodoh. Ya mungkin kita bisa tertipu ini karena kurang hati-hati, tapi setidak-tidaknya dengan kasus ini kita lebih berhati-hati lagi ke depannya. Jadi jangan mudah percaya dengan apapun yang disuguhkan, apalagi berbalutkan agama, karena ternyata setelah kita ketahui bahwa agama itu tidak bisa menjamin mereka tidak berbohong, dan agama juga tidak bisa menutupin kelemahan seseorang. Jadi saat Tuhan izinkan aib mereka kebongkar, maka akan kebongkar. Jadi siapapun yang berlindung di balik agama, suatu saat mau tidak mau, suka tidak suka, saat kalian melakukan, melecehkan, menghina, menjatuhkan sesama, pasti Tuhan akan bongkar semua itu. Dan sekali lagi saya yakin dan percaya bahwa tidak ada kejahatan yang kekal dan tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti di balik rencana kalian, di balik planning kalian yang sungguh indah, itu pasti ada celah hukumnya. Pasti ada kesalahan ataupun kepresetan dalam otak kalian. Jadi sudah banyak dalam movie-movie, dalam cerita-cerita, dalam drama bahkan ya, dimana kejahatan itu tidak sempurna, apalagi di dunia nyata. Tapi banyak orang yang gagah berani mengatakan coba aja, saya itu tidak akan tersentuh hukum, coba aja, saya itu gini. Tapi pada kenyataan mereka melakukan kesalahan, maka percayalah,
Tuhan maha adil dan ilmu tabur tueh. Hukum alam itu sangat nyata. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.